Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Nah, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Aprilia, silakan dipimpin doa dulu, Nak, sebelum kita mulai pembelajaran ya. Ayo. Iya, Bu. Perhatian, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih April. Silakan mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang telah Ibu kirimkan link Google Form-nya di kelompoknya masing-masing. Ada juga di kelas inti ya. Oke, sambil kita lanjut, kalian mengabsen ya. Nanti Ibu cek daftar hadirnya. Oke. Baik. Masih ingat pelajaran yang lalu, pertemuan 1 tentang struktur dan fungsi pada sistem peredaran darah. Ada yang masih ingat fungsi jantung? Memompa darah ke seluruh tubuh. Memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk memompa darah. Bagus ya, untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut. Jadi hari ini bukan lagi kita bahas strukturnya atau bagian-bagiannya, tetapi bagaimana jantung itu memompa darah, bagaimana mekanisme peredaran darah yang dimulai dari jantung. Oke? Ada 2 gambar di situ. Gambar pipa A dan gambar pipa B. Bagaimana perbedaan jalannya air pada pipa A dengan pipa B? Ada yang bisa? Jalan airnya tidak lancar. Pipa B tidak lancar ya, yang pipa A lancar. Oke, yang lain kenapa demikian? Karena adanya beberapa penyumbatan di salurannya. Pipa ini dimodelkan sebagai pembuluh darah ya. Jadi gambar A itu kita modelkan atau kita anggap pembuluh darah yang normal. Sedangkan pipa B kita anggap sebagai pembuluh darah yang mengalami penyumbatan. Ya? Oke, Ya, bagus. Bu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat ya, ini. Yang pertama, setelah pengamatan video tentang mekanisme sistem peredaran darah dan diskusi kelompok, kalian harus dapat menganalisis bagaimana mekanisme peredaran darah besar pada manusia dengan tepat. Jadi selanjutnya Ibu sampaikan tentang penilaian kita di sini tetap ya, selalu ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan ya. 12 artis meninggal karena serangan jantung. Jadi ini masalah yang nyata ya dalam kehidupan sehari-hari kita tentang terkait dengan jantung. Nah, ini masalahnya ya. Karena banyaknya kalangan artis muda yang meninggal akibat serangan jantung. Nah, berdasarkan artikel tersebut dikatakan serangan jantung terjadi salah satunya karena terjadinya penyempitan pembuluh darah di jantung. Ya. Sekarang silakan Ibu akan kirim LKPD-nya ya ke grupnya. Kemudian kalian bergabung dengan grupnya melalui kelompoknya masing-masing. Ya, sebentar Ibu share LKPD-nya. Ventrikel kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katut satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Titik pembuluh darah terdiri dari beberapa lapis. Dan plak itu bertumbuh mulai dari bagian tengah titik pembuluh tersebut. Dengan bernambahnya waktu dan usia, disertai dengan penyakit tertentu dan pola hidup yang tidak sehat, pertumbuhan plak akan jauh lebih dipercepat
sehingga lubang pembuluh darah menjadi lebih sempit. Dengan demikian, aliran darah ke otot jantung menjadi Silakan bekerja, kerjakan sesuai dengan petunjuk pada LKPD. Oke, anak-anak? Silakan, Ibu izinkan mematikan kamera selama proses pengerjaan tugas. Silakan siapkan semua, kerjakan, diskusikan di kelompoknya masing-masing. Oke, Alika, silakan nak. Ada yang kurang dipahami, silakan disampaikan melalui Gmail ini atau bisa japri ke Ibu melalui WA. Ini kelompok 1 ya, kelompok darah sudah ada di sini, kerjasama yang bagus. Iya. Kalau selesai langsung difoto ya, baru kirim kembali ke grupnya. Kemudian 5 menit lagi kita akan lanjut presentasi. Ayo cepat. Bisa didengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Oh iya. Ini kelompok 2 Ibu lihat. Oke, sudah ada ya. Iya, bagus. Kerjasama yang baik ya. Kelompok 3 juga sudah ini. Ibu cek dulu. Oke, kalau selesai langsung saja di ini. Kemudian kita akan lanjut presentasi ya. Lima menit lagi ya waktunya. Oke anak-anak, silakan kembali ke Gmail. Kita akan presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Sri Hardini Anugrah. Elvina. Ya. Saya Siti Marhani. Di sini kami akan mempresentasikan arah aliran peredaran darah besar. Pada bagian pertama, darah berada pada bagian bilik kiri, menuju ke aorta, lanjut ke arteri, kemudian ke tubuh, dan menuju ke vena, dan terakhir menuju ke serambi kanan. Pada peredaran darah besar, darah keluar dari bagian jantung bilik kiri, menuju ke seluruh tubuh, dan kembali ke jantung pada bagian serambi kanan. Bagaimana proses terjadinya serangan jantung? Serangan jantung terjadi pada seluruh sehingga memicu terbentuk kebekuan darah yang menyumbat pembuluh darah. Sumbatan ini dapat menyumbat aliran darah menuju jantung terhenti. Pasokan oksigen yang terhenti selama kurang lebih 20 menit akan menyebabkan kematian otot jantung. Ya, oke. Ya, jadi serangan jantung itu sebenarnya diawali ketika adanya penyempitan pembuluh darah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peredaran darah kecil. Pada gambar sudah terlihat jelas aliran peredaran darah kecil yang dimulai dari nomor 1 bilik kanan menuju ke nomor 2 arteri pulmonalis. Kemudian nomor 3 paru-paru sebagai tempat melakukan pertukaran karbon dioksida dengan oksigen, yang selanjutnya oksigen tersebut dibawa oleh darah melewati nomor 4 vena pulmonalis menuju jantung pada nomor 5 serambi kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sri Wahyuni Tajang. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Pada peredaran darah kecil, darah keluar dari bagian jantung bilik kanan menuju paru-paru dan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri. Darah yang kaya akan oksigen keluar dari bagian jantung bilik kiri, sedangkan darah yang kaya
akan karbodioksida keluar dari bagian jantung bilik kanan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Jelaskan Ya, keterkaitan silakan. antara peredaran darah dengan paru-paru. Untuk apa darah diangkut menuju ke paru-paru? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Sebagai alat transportasi dalam tubuh, darah bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh sekaligus mengangkut zat sisa. Sedangkan untuk paru-paru, fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Untuk apa darah diangkut menuju ke paru-paru? Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, bagus sekali ya. Bagaimana, Sri? Kasih, Bu. Alhamdulillah. Oke, silakan yang lain. Masih ada pertanyaannya? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, baik. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Bagus sekali presentasinya ya. Aplaus dulu. Ayo, aplaus dulu. Iya. Bagus, sangat ini ya. Jelas. Baik, selanjutnya kelompok berapa lagi? Saya, Untuk Bu, LKPD kelompok 2 3. ya. Kelompok 3. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Aziza Rahman. Saya di sini sebagai Ketua Perwakilan Kelompok 3. Artikel, proses terjadinya sumbatan plak yaitu bertumbuh perlahan-lahan. Bukan hanya bulan, tapi bahkan bertahun-tahun sudah tumbuh di dalam diri kita sejak remaja. Saya persilahkan kepada Anida Magfiratul Hidayah untuk melanjutkannya. Baik, sumbatan itu awalnya tumbuh dari bagian tengah pembuluh darah. Dengan bertambahnya waktu dan usia disertai penyakit tertentu, contohnya tekanan darah, hipertensi, diabetes, dan masih banyak lainnya. Saya lanjutkan. Disertai juga dengan pola hidup yang tidak sehat seperti jarang olahraga serta merokok, pertumbuhan sumbatan itu semakin cepat sehingga pembuluh darah menjadi sempit. Dikarenakan pembuluh darah menjadi sempit, aliran darah ke otot jantung menjadi berkurang. Sudah? Ya, sebelum penjelasan berakhir, ada beberapa upaya yang ingin saya sampaikan, yaitu upaya pencegahan terjadinya penyempitan pembuluh darah, yakni dapat dengan cara sering melakukan olahraga, kurangi konsumsi makanan yang mengandung banyak kolesterol, serta yang paling utama jangan merokok. Ya, sepertinya sampai sini saja. Terima kasih. Mungkin Ya. penjelasan dari kami sudah cukup jelas, namun jika ada salah seorang dari kelompok kalian yang mungkin masih kurang paham, boleh mengajukan pertanyaan. Saya, Ibu. Ya, silakan. Mengapa Elvina, jika ya. merokok dapat mempercepat terjadinya penyempitan pembuluh darah? Benar, nikotin yang akan meningkatkan terjadinya arteriosklerosis. Akan meningkatkan terjadinya plak ya, atau yang disebut sebagai Arteriosklerosis. semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Aplaus dulu untuk kita semua ya. Oke. Silakan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan, Aprilia. Berdasarkan hasil pengamatan video dan literasi dari berbagai sumber, kesimpulan kami adalah yang pertama, peredaran darah manusia terdiri atas besar, yaitu jantung menuju ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Pada kecil, jantung menuju ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Yang kedua, serangan jantung terjadi akibat terjadinya jantung koroner. Jantung koroner terjadi ketika adanya penyempitan pada pembuluh darah jantung. Dan ada pun beberapa upaya, yaitu upaya pencegahan dengan pola hidup sehat dan menghindari pemicunya. Mungkin kesimpulan saya sudah cukup. Maaf bila ada kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih, bagus sekali ya. Oke, baik anak-anak, sebagai tambahan saja dari Ibu,
silakan diperhatikan kesimpulan akhir kita sebagai penguatan saja ya. Mekanismenya ya. Nah, ini. Kenapa dikatakan peredaran darah ganda? Karena sistem peredaran darah ganda itu karena darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran darah. Peredaran darah besar itu dimulai dari mana tadi? Ada yang masih ingat penjelasannya kelompok 2? Dari jantung menuju ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan dan berakhir di serambi kiri. Oke? Dimulai dari bilik kanan menuju ke paru-paru dan berakhir di serambi kiri. Itu peredaran darah kecil. Kemudian yang terakhir proses penyempitan pembuluh darah ya. Ternyata bukan karena langsung begitu saja serta-merta terjadi penyempitan, melainkan bertumbuh kemudian akan ketika ada penyakit penyerta ataupun gaya hidup yang tidak sehat, maka menyebabkan penyempitan tersebut akan bertumbuh semakin cepat. Dulu bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menuangkan isi hatinya tentang proses pembelajaran kita? Ya. Ya, Aprilia, silakan mewakili temannya. Silakan. Pembelajarannya sangat menyenangkan dan materi lebih mudah dipahami karena ada video yang diamati serta ada juga pengerjaan LKPD. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Ini juga berkat kalian ya, antusias kerjasamanya yang sangat bagus, ya kan? Baik, sekarang silakan Ibu akan bagikan link Google Form-nya di grup kecil ya. Kemudian 2 menit kalian kerjakan. Ada yang sudah, Nana? Jangan lupa tulis namanya ya. Saya sudah, Bu. Ada yang sudah, oke. Ya, sebentar Ibu cek di sini. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Iya, sebentar. Ibu lihat berapa orang yang sudah selesai. Baru 4 orang yang sudah selesai. Ya, kita menunggu temannya lain. 1 menit lagi. Sembilan orang. 10 orang. 2 orang lagi ya. Satu orang lagi. Satu orang yang belum ya? Tinggal Rizwan. Nah, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, kerjasamanya yang baik. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya, kalian baca kembali materinya di pertemuan ketiga ya, tentang penyakit-penyakit
atau gangguan pada sistem peredaran darah ya. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, anak-anak? Iya. Baik, Apriliana, silakan dipimpin doa penutup. Ya. Oke, silakan. Perhatian. Siap. Siap. Perhatian. Siap. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran daring ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk kita semua. Dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin, alhamdulillah. Terima kasih ya anak. Ucapkan tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, selalu menggunakan masker ya. Ibu ucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.